Kita sebutkan peralatannya ya. Itu dong bidangan ya. Oh, jadi marketingnya Biasa dikasih label. Ya, pada kesempatan sebelumnya kita sampaikan siapa yang berhak memandikan, siapa saja yang boleh memandikan, dan aturan yang lainnya. Sedikit kita ulangi. Yang berhak memandikannya adalah orang yang mendapatkan wasiat, itu paling berhak untuk memandikan. Saya wasiat kalau meninggal dunia nanti ustaz pula yang memandikan, itu paling berhak. Namun kalau tidak ada wasiat, terserah siapa saja, bisa ayahnya, bisa kakeknya, dan seterusnya, selama masih satu jenis. Ketika yang meninggal itu laki-laki, maka yang memandikan juga laki-laki. Kecuali kalau itu pasangan suami istri, maka boleh untuk memandikannya ya. Harus muslim, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, muslim, kemudian berakal, kemudian juga mumayyiz, itu paling minimal. Non muslim tidak boleh memandikan jenazah karena ini ibadah. Kemudian berakal, kenapa harus berakal? Karena ini ibadah. Orang yang tidak berakal tidak bisa meniatkan untuk melakukan ibadah ini. Sekaligus juga anak kecil boleh memandikan, asal dia mumayyiz. Mumayyiz bisa membedakan mana yang bahaya, yang tidak. Begitu juga yang bisa meniatkan untuk ibadah. Nah, kita mempraktikkan untuk memandikan jenazah. Siapa lagi wajahnya hantu? Ya, siapa lagi yang ini? Yang hantu? Oh iya, yang pakai baju ya? Lepas baju. Diusahakan di tempat yang tertutup, karena diharumkan orang jenazah ini untuk terlihat orang lain, apalagi yang tidak punya pendidikan. Anggap aja ini tempat tertutup ya, anggap aja ini tempat tertutup ya. Ada dari sarung tangan ini yang potong kuku. Nah, mana? Ini pakai ini. Itu ke belakangan. Ini kebersihan kota. Ada situ. Sakit di tadi. Jada deh. Makin bantal, kasih bantal aja. Kita tetap dianjurkan berbuat baik pada jenazah walaupun sudah meninggal dunia. Ya, sekali lagi ini yang katanya tempat sudah tertutup ya. Ada dua cara memandikan jenazah. Yang pertama, syarat paling minimal, yang penting sah. Nah, yang penting sah ini tanpa melakukan sunnahnya, maka tetap dianggap sah memandikan jenazah ini. Dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah, ta'mimul badan bil ma' atau kama qala. Cara yang penting sah, cukup membasahi jenazah seluruh badan itu dengan air, selesai bosan. Ini cara paling minimal dengan sah. Nah, sebelum kita memandikan jenazah ini perlu diperhatikan seperti yang kita sampaikan di dalam kitab Al-Fiqh Muyassar, air yang digunakan itu harus air tohur, air yang belum berubah menjadi warnanya berubah, rasanya berubah, ataupun baunya berubah. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian ini kita praktikkan dulu cara memandikan jenazah yang penting sah, paling minimal segini. Kalau mau dianggap sah, cukup membasahi semua badan jenazah, terusnya selesai. Coba dibasahin semuanya. Ditutup ini telinganya pakai kapas sama lubang hidungnya. Napas itu. Basah semua ya. Ini paling minimal, enggak dibuka baju enggak jadi masalah. Yang penting kita yakin semuanya basah. Itu aja. Sementara ya, sementara. Nah, tutup itu dulu Bapak. Apa juga saya sian ya, napas. Iya, baju ini ya, itu nih. Oh, ini.
bisa kapur barusnya itu kalau panas gitu. Nah, ya sudah lah. Label. Nah, bahasa semua terserah, mau kanan dulu, kiri dulu, bawah dulu terserah. Ini paling minimal sekali, basahin aja semuanya badannya. Nah, gimana? Tutup aja hidungnya, lubang hidungnya tutup. Nah, nah, nah. Nah, siap, semuanya. Terus bebas ya, mau kanan bebas, kiri bebas, bawah dulu, bawah atas bebas, belakang dulu, bawah depan bebas. Paling minimal yang penting semuanya basah, sama seperti kita mandi junub. Mandi junub kan yang penting basah semuanya, selesai urusan. Basah semua, anggap aja ya. Anggap aja sudah. Nah, ini cara paling minimal. Kalau kita ragu, yang penting tempuh dulu, lakukan dulu cara yang dianggap sah seperti apa. Sudah. Hah? Bagian bawah sudah belum? Bagian bawah sudah. Dompet ada dompet. Iya, balik nggak ada masalah. Nah, ada yang bantu, silakan ada yang bantu. Aurat tetap tutup ya, auratnya. Nanti buka aurat. Ya tombol. Baju koyak ini baju ini. Belum, ini cara paling minimal sekali ini ya. Iya, terserah bebas, pakai selang bebas, pakai apa. Yang penting semuanya basah. Rumusnya yang penting semua basah dan air yang digunakan adalah air tahur. Selesai urusan. Sudah, kalau semua basah ya. Sudah. Nah, ini cara paling minimal sekali yang kita tekankan. Sudah bisa dipahami, baru kemudian kita mempraktikkan cara kedua, cara yang lebih sempurna, yaitu dengan menerapkan sunnah-sunnahnya. Ini cara kedua ya. Anggap aja ini masih ada pakaian ya, masih ada pakaian. Coba masih ada pakaian, berarti tutup dulu auratnya. Tutup auratnya ini, seperti ini, baru kemudian lepaskan pakaiannya. Nah, lepaskan dulu saja. Jangan. Gunting nih. Jadi sebelum kita memandikan jenazah, sebaiknya nanya dengan ahli warisnya. Ini jenazah ini punya sakit apa? Ada nggak luka di badannya? Umpamanya anaknya atau pasangannya ngomong, oh ada luka di bagian belakangnya ya, bagian pundak, ada plester dan yang lainnya, itu wajib dilepas. Karena kan syarat paling minimal itu semua badan harus sah, harus basah. Kalau ada satu posisi aja yang tidak terkena air, maka bisa jadi tidak sah. Namun diperhatikan dulu, kalau khawatir seandainya dibuka plester lukanya, justru darahnya itu keluar atau bahkan makin memperparah kondisi jenazah kalau terkena air, maka cukup ditutupi bagian lukanya tadi aja. Orang itu kan kadang-kadang di perempuan lebih dari bagian lukanya. Maka gimana kondisi seperti ini? Dibongkar perempuannya, namun ditutupi bagian lukanya saja di plester. Kalau sekali lagi ini mengkhawatirkan bisa merusak badan jenazah. Kalau seandainya tidak merusak badan jenazah, lepas semua, tidak jadi masalah. Gitu ya, anggap aja ada ini, ada plester belakang, dilepasin dulu, lepasin air dulu, ada nggak? Misalkan ada ya, lepasin dulu. Dan kalau dilepas aman, baru kemudian ini kita tutupi aurat jenazah itu dengan kain dulu, sudah ditutupi sudah ya. Baru kemudian pakaian jenazah itu dilepas. Nah, ini kan enak dibuka jenazah ya, pakaiannya kan enak. Formalitas saja, anggap aja pakaiannya dilepas. Walaupun sebenarnya tadi kan kita sudah mempraktikkan untuk melepas pakaian sebenarnya tadi kan setelah dipastikan meninggal dunia tadi. Namun kondisi jenazah ini macam-macam, beda-beda. Ada yang meninggal dunia di rumah sakit, dikirim itu dalam posisi masih menggunakan pakaian, atau aja seperti itu misalkan. Maka tetap dianjurkan untuk melepaskan pakaiannya. Sudah dilepaskan, kalau seandainya pakaiannya susah untuk dilepas karena kondisi badannya yang sudah terlanjur kaku atau
nggak bisa dibuka, apalagi pakai jas, tulang kita habis digunting, mau nggak mau digunting gitu ya. Namun sekali lagi usahakan jangan digunting, karena pakaian ini punya milik ahli waris, nggak bisa kita mudah-mudahan langsung gunting. Itu digunting kalau memang nggak punya cara lain, tidak bisa dilepas. Anggap aja ini sudah dilepas pakaiannya. Setelah dilepas pakaiannya dengan aurat tetap tertutup, maka posisikan jenazah itu agak miring sini, pundaknya diangkat dikit, angkat dikit. Nah, sedikit sini. Nah, dengan menekan perutnya. Ini tadi sudah digunting semua kan? Anggap aja ya, korbannya ini sudah digunting semua dengan pakaian tadi. Nah, ditekan-tekan perutnya untuk mengeluarkan kotorannya. Ditekan-tekan. Sekaligus juga biasanya kan yang memandikan lebih dari satu. Ada yang mengalirkan air di belakang, biar kotorannya itu nggak ngendap di bawah, dialirkan di air. Disiram ya, siram bagian belakang. Nah, atau bagian perut nggak jadi masalah. Boleh di situ boleh di perut boleh. Tujuannya untuk mengalirkan kotoran itu, biar nggak ngendap nanti kalau seandainya keluar kotoran. Nah, ditekan perutnya. Tekan Pak, ini dulu ya Pak. Tekan ya, tekan perutnya. Nah, ya, nah, sini lah, nah, ditekan. Atau ke sini semua nanti, sini semua Pak. Sini semua, biar kelihatan. Sudah ditekan-tekan, sudah. Nah, sudah beberapa kali ditekan terus, biar kotorannya itu keluar. Sudah ya. Anggap aja sudah diperkirakan keluar ya kotorannya. Nah, ini baru bagian spesialis ceboknya. Iya, cebok itu. Pakai sarung tangan tebal. Bisa pakai sarung tangan tebal atau pakai kain. Jangan awalnya jangan ini ya, jangan kelihatan ya. Boleh ngecek dengan kapas, boleh. Oh, masih kuning misalnya, terserah. Yang penting sudah meyakinkan kotorannya itu sudah hilang. Jangan. Sudah ya. Ada kangkung. Nah, bagikan lagi. Berarti sudah selesai ya untuk mengeluarkan kotorannya. Kemudian juga dianjurkan untuk membersihkan bagian area mulut dan lubang hidung. Nah, kalau masih bekas-bekas sarung tangan tadi lepas dulu misalnya cebok tadi ya. Cukup dengan kapas. Nah, diusap dengan kapas. Sudah dibersihkan. Sudah ya. Lalu kemudian cara selanjutnya disunahkan juga untuk mewudhukan jenazah. Nah, coba diwudhukan dari cuci kedua telapak tangan. Coba disiram, coba disiram. Dari tangan kanan dulu, tangan kanan dulu. Disunahkan kanan dulu. Kanan dulu. Sudah. Pak di sini lah bapak yang musabnya. Sudah. Usap lagi. Bagian apa yang dulu? Untuk lubang hidung dan mulut cukup pakai kapas kayak tadi. Gomong-gomong kan, kalau hidung kan gomong-gomong menghirup air di hidung. Nah, itu diwakilkan dengan mengusap menggunakan kapas. Mulut dan wajah ya. Nah, kita kan mau menyambar wajah ya, mengusap wajah. Usahakan lubang telinga itu tertutup. Bisa dengan kapas atau segelingan. Nah, segelingan. Ditutupi, biar nggak masuk ya. Nah, biar nggak masuk dia. Nah, ya. Azab. Ulang ya. Ingat ini sunnah-sunnah ya, nggak melakukan ini tetap sah memandikan jenazah. Udah sekali apa enggak mukul? 3 kali, Abdulnya 3 kali. Sekali
Tapi juga masih sah. Tangan kanan. Siap ya semua. Nah, siap. Kepala dan telinga. Kaki. Nah ini anggap saja sudah selesai mewudhukan. Nanti setelah azan ya, setelah azan dulu aja. Silakan. Terus yang azan dulu. Kalau dulu, kalau dulu ya.